Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Argentina GP part kedua. Gua harap ini nggak panjang karena gua nggak mau bilang kayaknya ini nggak panjang nggak taunya 1 jam ding. Jadi ini harapan gua nggak panjang, tapi kalau panjang ya maaf. Karena gosipnya ini kayaknya lebih banyak dari part pertama, jadi ya kita lihat aja lah nanti. Yang pertama adalah perkara Papa Alice. Papa Alice diumumkan nggak akan hadir di Texas, America's GP. Dia akan digantikan oleh test rider Yamaha, Augusto Fernandez. Nah ini yang di postingan blog gue bilang dia ini menjadi test rider terlaris so far. Kenapa? Karena dia sebenarnya itu diumumkan untuk menggantikan Jonathan Rea di seri WSBK berikutnya. Gue nggak tahu di mana, tapi yang jelas di seri berikutnya. Dan saking seriusnya Yamaha untuk membuat dia balapan di WSBK, dia itu ikutan tes WSBK di Portimao. Jadi sebenarnya dia sudah fokus untuk balapan di WSBK. Tetapi karena Papa Alice tiba kemarin itu bilang nggak bisa hadir di Texas, nah ditelepon lah dia sama Yamaha, lu angkut koper lu ke Texas. Jadinya ya mungkin dia agak-agak bingung karena dia siapnya ke WSBK, nggak taunya disuruh ke MotoGP. Jadinya dia ya oke lah, karena memang dia punya fungsi kan di MotoGP bukan di WSBK sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, dia sendiri nggak masalah. Cuma Yamaha belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Rea. Jadinya karena Augusto Fernandez menggantikan Papa Alice di Texas nanti. Sebenarnya menurut gue itu agak-agak mengundang pertinyiin sih. Kan nggak ada yang patah, nggak ada yang cedera, tapi kenapa dia nggak bisa hadir di Texas? Apakah karena mepet-mepet atau gimana? Karena memang gosip penunggu sepoi-sepoi itu bahunya juga ikutan memar, bukan cuma dada atas. Kan yang dikhawatirkan itu adalah memar di dada atas sampai ke bawah leher. Nah ternyata itu sampai merembet ke bahunya dan katanya dia itu sampai nggak bisa tidur saking sakitnya gitu. Jadi sebenarnya emang nggak perlu operasi, tapi dia harus beristirahat supaya bengkaknya turun, memarnya hilang, dan dilihat apakah memang perlu operasi atau enggak, karena ini lagi bengkak-bengkaknya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Papa Alice nggak bakal balapan di Texas nanti. So, kita mulailah di pabrikan terbaik kedua, Honda. Jeng-jeng, surprise. Ini papa kembar nih, kalau nonton race kemarin pasti senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena begitu dia bergabung dengan Papi Albesiano, Honda bahkan lebih baik dari Yamaha. Ya, bisa diargumentasikan bahwa yang bagus cuma Sarko, tapi setelah Ai Augura didiskualifikasi, Papa Angel finishnya P10 jadinya, Kak. Jadi yang jelek itu cuman si Rookie Chantra, itu paling belakang finishnya. Ya wajar karena dia late gen. Makanya gue bilang konsekuensi dari masuk MotoGP cara late gen ya kayak gitu, kelihatan skillnya. Jadi kita mulailah dari Somkia Chantra, P18 paling belakang. Karena kan banyak rider yang absen dan crash dan mundur. Jadinya dia adalah rider paling terakhir. Dan ini yang bikin Enea bilang, gua lo udah crash, rejoin, tapi ya paling enggak gua finishnya bukan paling belakang. Meskipun gua udah crash. Kenapa? Karena Chantra paling belakang. Nggak pakai crash, nggak pakai apa-apa, tetap aja dia paling belakang. Jadi dia bilang, ketika saya start di sprint race, saya sudah berusaha mencoba untuk menyerang di awal balapan untuk mengikuti grup di depan saya dan tetap bersama mereka. Tetapi saya ternyata membuat kesalahan. Saya nggak bisa ngerem motor di bagian belakang dan banyak bergeser. Jadinya pengereman saya itu nggak bagus. Saya kehilangan kontak dengan grup di depan saya dan akhirnya saya sulit mengejar mereka. Tetapi itu adalah soal pembelajaran dan pengalaman. Nah, untuk balapan panjang itu lebih sulit dari yang saya pikirkan, lebih complicated. TaiGP Buriram yang notabene adalah home race dia, yang mestinya dia lebih hafal cara balapan di sana, itu dia bilang serumit-rumitnya TaiGP lebih rumit Argentina GP. Jadi dia bilang, balapan hari ini tuh sangat sulit karena saya sulit mengendalikan ban belakang dan saya tidak mendapatkan kecepatan yang baik. Kalian kalau dengar dari part 1, kalian sudah berapa kali dengar rider itu ngeluh ban belakang, ban belakang, ban belakang, ban belakang. Karena lu pasti bertanya-tanya, ada apa dengan ban belakang? Ini yang dipakai udah ban medium loh. Ban belakang yang dialokasikan di Argentina GP itu adalah ban belakang simetris, medium dan soft. Karena kan ketentuannya Michelin cuma ada 2 kompon di ban belakang.
Jadinya medium itu adalah ban terkeras yang bisa mereka pakai. Nah, kalau ban terkeras yang bisa dipakai itu masih juga aus-aus dan gak ada grip, jadinya mesti gimana coba? Sementara yang pakai soft, awalnya sih cuman gambling-gambling tapi ternyata bagus. Nah, Chandra sendiri itu memakai ban soft. Jadi sebenarnya para rookie ini dapat jatah ban ori. Sebenarnya selain yang punya ori beneran, karena kan mereka bertiga, ori ada 4, nah 1 dipakai yang punya. Sejauh ini Somkya Chandra adalah yang paling sulit untuk mengakuisisi ban orinya. Tetapi Pirti Nyinyi Idili, apakah dia pakai ban ori ketika balapan? Kenapa? Karena dia pakai ban belakang soft. Jadi kalau lu bilang itu dijatah nggak? Katanya para rookie dijatah. Iya dijatah kalau dia pakai medium. Nah kan dia pakai soft. Kalian kalau ngintil gue dari tahun lalu kan udah gue bilang ban soft itu adalah paling nggak bisa dijatah. Kecuali sejak awal akhir pekan semua komponya itu diset untuk ori. Tapi soft itu adalah yang paling susah untuk diset. Karena hampir sebagian besar akhir pekan itu mereka pakai ban soft. Jadi orinya nggak tahu apakah kepake di kualifikasi, apakah dipakai di pra-kualifikasi, apakah dipakai di sprint race, apakah dipakai di balapan. Karena mereka itu pakai alokasi ban soft itu paling banyak sepanjang akhir pekan balapan. Jadi kalau ujung-ujungnya pas balapan lu pakai ban apes, softnya ya maaf, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau lu pakai ban medium atau ban hard di luar ban soft yang biasanya lu pakai untuk time attack, nah itu biasanya masih bisa dijatah karena alokasinya kan sedikit, jarang-jarang lu pakai, biasanya cuma dipakai untuk balapan panjang. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Somkya Chandra bilang saya nggak bisa mengendalikan ban belakang, padahal itu dia sudah pakai ban soft. Jadi dia bilang kemarin kecepatan saya itu jauh lebih baik. Saya bisa melaju dengan waktu 1 menit 39 detik. Sementara hari ini bahkan untuk 1 menit 39 detik itu saya susah karena rata-rata waktu lap saya itu 1 menit 40 detik dan itu lebih lambat dan membuat balapan lebih sulit. Jadi saya tidak mampu berjuang untuk posisi yang saya inginkan. Kami akan mencoba menganalisis data secara terperinci dan melihat apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan feeling di atas motor. Nah, kalau Chandra paling bontot, jadi Honda paling buruk, teammate-nya rider sengak Johan Sarko yang adalah rider tertua di trek saat ini, finish sebagai Honda terbaik. Nah, ini nih bakal panjang dan lama. Johan Sarko ini finish P6. Jadi dia bilang saya sangat senang, sudah pasti, karena saya berhasil melakukan start dengan baik dan percaya diri. Saya loh sampai bisa menyalip Pecco. Itu adalah kebanggaan bisa nyalip Pecco. Jadi dia bilang saya juga berhasil menyalip Pecco di tahap awal balapan, tetapi dia menyerang kembali. Dia berhasil menyalip saya dan saya nggak bisa merespon lagi. Udah nggak bisa. Jadi dia bilang, ya bagaimanapun itu saya senang. Meskipun saya agak sedikit kecewa. Kenapa? Karena sebenarnya saya ingin bersaing sampai akhir dengan tetap menjaga Fabio Di Giannantonio di belakang saya. Sayangnya Di Gia berhasil menyalip dia. Jadi itu yang bikin saya sedikit kecewa karena motornya ini agak banyak bergerak selama balapan sehingga saya nggak bisa menahan Di Gia di belakang saya. Bagaimanapun ini adalah hari yang fantastis karena saya mencoba segalanya untuk bisa finish di podium, berusaha tetap bersama dengan para pemimpin balapan, tapi saya gagal, tidak berhasil. Pecco bisa membalap dengan baik, tetapi di awal balapan saya punya grip yang lebih bagus dan bisa tampil agresif. Tetapi yang membuat saya cukup terkejut adalah Morbidelli yang bisa menyalip saya tiba-tiba, blang. Jadi sepertinya dia nggak ada ekspektasi bahwa Morbidelli itu akan finish di depan dia. Karena Morbidelli juga kan pakai ban soft. Nah, udah gue bilang kalau ban soft itu adalah ban undian rata-rata. Kecuali kalau emang dia dijatah ban bagus terus. Ingat, Morbidelli itu sempat crash di kualifikasi apa di pra-kualifikasi ya? Itu karena ban apesnya dia pakai di situ. Jadi yang tersisa adalah ban yang lumayan bagus. Nah, kebetulan yang dia pakai balapan kemarin itu adalah entah KW1-nya entah orinya. Karena itu adalah undian yang totally undian. Kalau lu bukan rider siapa-siapa. Kadang ada apesnya nyelip, kadang nggak ada apesnya. Jadi ya tergantung arisannya. Lu dapat ban soft yang mana selama akhir pekan balapan. Karena lu bukan rider khusus yang mau dijatah apes-apes terus atau dijatah ori-ori terus. Jadi dia bilang saya sempat kaget karena Morbidelli menyalip saya, tetapi saya tetap senang dengan apa yang sudah kami kerjakan, terutama dalam hal performa. Kami memiliki peluang besar untuk bisa naik podium dan itu merupakan aspek yang penting. Di Thailand, balapannya positif. Saya percaya diri, sementara di sini semuanya berjalan dengan baik sejak awal. Saya bersenang-senang karena kan memang dia di Argentina
Argentina GP yang terakhir, dia lumayan bagus di atas Ducati. Dan di hari Jumat atau di hari Sabtu dia bilang, saya kaget bahwa saya ternyata bisa lebih bagus dengan Honda di sini dibanding ketika saya pakai Ducati. Meskipun ya performanya sama bagus karena saya suka sama sirkuit ini. Jadi dia bilang, kalau mau dilihat level motor kami dan level kami di mana, itu nanti di Austin, Texas. Saya harap semuanya juga berjalan dengan baik sepanjang akhir pekan di Texas. Karena di sanalah baru kita melihat saya punya level sebenarnya di mana. Karena itu bukan sirkuit yang dia sukai. Nah, ditanyalah dia, jadi menurut lo Honda ini udah membaik apa gimana? Jadi dia bilang, sekarang saya bisa mengendarai Honda dengan baik dan nyaman, di mana saya itu bisa memanfaatkan keunggulan Honda yang ada di bagian depan. Nah, itu yang saya manfaatkan supaya saya memiliki kecepatan menikung, dan yang bagusnya adalah sekarang saya bisa ngegas lebih enak. Jadi secara overall sebenarnya ini motor sudah enak banget buat dipakai. Cuman ya mesinnya emang masih kalah. Jadi kalau mau dipaksa ngegas habis-habisan, motornya itu shaking. Jadi dia bilang, saya itu tidak tahu apa penyebabnya. Kalau kita nge-push motor habis-habisan ternyata motornya jadi shaking. Tetapi ya saya memaksimalkan dengan apa yang saya miliki. Saya nggak tahu kapan saya punya mesin baru atau kapan saya punya part baru. Namanya juga rider satelit kan ya. Dikasih ya dikasih, kalau nggak ya nggak. Jadi dia bilang, saya menikmati apa yang saya miliki dan saya bersenang-senang dengan itu dan saya ingin melangkah lebih maju. Tetapi kalau kalian bilang saya nggak ada kesulitan, sorry, saya juga punya kesulitan. Tetapi saya belajar untuk menikmati kesulitan sekalipun. Agak menyenangkan dengar kata-kata terakhirnya. Saya belajar untuk menikmati kesulitan sekalipun. Jadi dia bilang, gue nikmati motor gue segitu, dikasih ya dipakai. Mau ada kurangnya ya begitulah. Saya belajar untuk menikmati kesulitan sekalipun. Apa yang saya miliki ya itu dinikmati. Mau sulit, mau bagus, pokoknya nikmati aja. Akhirnya ya dia bagus. So kita pindahlah ke Honda pabrikan. Papa Angel. Papa Angel ini finish P10 setelah Ai Ogura didiskualifikasi. Dia sempat ngider bareng Morbidelli sama Moreira sama Eric Granado di Brasil di sirkuit Ayrton Senna. Gua nggak tahu itu nama daerahnya, agak-agak jelimet, agak kurang terbiasa gua. Gionia, kurang lebih kayak gitulah. Jadi dia itu sempat memberikan testimoninya untuk sirkuit Ayrton Senna, yang mana dia adalah satu-satunya rider non-Brasil yang ikut ngider kemarin. Moreira kan Brasil, Morbidelli sudah jelas punya darah Brasil meskipun dia KTP-nya Italia. Eric Granado juga punya darah Brasil. Dia yang murni nggak ada hubungannya sama Brasil, jadi tamu. Jadi ditanyalah dia, menurut lo gimana ini sirkuit? Jadi dia bilang, mungkin ini adalah sirkuit yang punya kecepatan rata-rata paling tinggi di kalender karena sangat cepat kita kalau berkendara di sini. Ini cuman pakai motor biasa loh, ini lumayan cepat. Apalagi kalau pakai motor MotoGP nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya tribunnya ini lumayan bagus karena kalau lo di tribun lo bisa lihat beberapa tikungan sekaligus di track. Artinya dia punya posisi tribun agak tinggi, jadi lu bisa lihat banyak di sana. Jadi dia bilang ini adalah tempat yang bagus untuk pertunjukan dan saya harap kami bisa memberikan pertunjukan yang bagus ketika kami datang ke sini tahun depan. So kita bahaslah balapan dia. Dia finish P10 setelah Ai Ogura didiskualifikasi. Ini adalah finish terbaik dia di Honda katanya untuk balapan minggu. Jadi dia bilang, ya kecepatan saya di akhir-akhir balapan tuh lumayan bagus. Kami bisa membuat langkah maju yang sangat besar dalam hal setup motor dibanding dengan kemarin ketika sprint race. Tim saya itu melakukan pekerjaan yang hebat. Yang agak disayangkan adalah saya keteteran gara-gara Papa Pip, si Miller. Kalau kita mundur ke part pertama, Papa Pip itu bilang saya itu terlalu agresif dengan kopling saya di awal-awal balapan sehingga saya menghabiskan ban lebih awal. Nah ini yang akhirnya terpengaruh ke Papa Angel. Jadi dia bilang, Miller di depan itu mungkin habis banyak atau gimana, dia itu tergelincir sehingga saya itu harus menghindari dia dan itu yang membuat saya ketinggalan. Tetapi pada akhirnya saya berhasil mendekati Mir 4 detik setelah saya bertarung dengan para pembalap di belakang karena dia akan tercecer. Tetapi ya sayangnya ban saya udah habis karena saya pakai battle di belakang. Jadi saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bisa mencoba menyalip dia dan finish di posisi 10 karena dia kan aslinya finishnya P11. Jadinya P10 karena Ai Ogura didiskualifikasi. Jadi dia bilang selama balapan kami akhirnya mampu memahami ada area lain yang perlu dikerjakan untuk seri berikutnya.
Karena ini memungkinkan kami untuk melakukan peningkatan yang lebih baik kepada motor. Secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang baik dan positif, terlepas dengan beberapa keterbatasan, dan gambaran untuk Honda itu menjadi lebih positif karena mereka bahkan bisa lebih baik daripada KTM. Jadi lu bayangkan tahun lalu yang menjadi pabrikan terbapuk sekarang jadi kedua terbaik, bahkan di seri kedua musim 2025. Jadi ya gua bilang papa kembar mungkin sudah sumringah di rumah tuan. Gak percuma gua dibayar 1,5 juta euro pak untuk jadi test rider Honda. Mahal banget loh dia dibayar itu, tapi itu impas. Beneran impas. Jadi Papa Angel bilang kami perlu menemukan sesuatu untuk bisa lebih bagus dalam hal kualifikasi untuk menghindari situasi chaos di awal balapan. Tetapi secara keseluruhan saya senang dengan pekerjaan kami. Jadi menurut dia kualifikasinya itu perlu diperbaiki karena kalau numpuk di belakang akhirnya ada yang tercecer, ada yang melakukan kesalahan, ada yang senggolan dan segala macem. Ujung-ujungnya kalau dia sudah keluar dari zona chaos udah telat untuk ngejar. Kurang lebihnya kayak gitu, terutama untuk ban yang lebih cepat aus. So, kita pindahlah ke Papa Yohan. Papa Yohan finish P9 tepat di depannya Luca Marini. Jadi dia bilang, iya saya tahu manajemen ban adalah hal paling penting di sini. Jadi saya itu berada di dalam grup yang memungkinkan saya untuk melakukan hal itu sejak awal. Karena kan dia lolos Q2 langsung kemarin. Jadi dia bilang, dengan bertahan di saat pengereman, saya merasa nyaman dengan motor saya. Dan saya itu punya Sarko dan Pecco Bagnaia tepat di depan saya ketika balapan. Jadi kan Sarko bilang, saya sampai bisa nyalip Pecco Bagnaia loh. Tapi ya sayang dia nyalip balik. Nah itu ditonton sama Mir di belakang mereka. Jadi dia bilang saya itu punya Sarko dan Pecco Bagnaia di depan saya dan saya bisa nempel sama mereka dan saya bisa melaju dengan baik. Tetapi setelah itu pertarungan sesungguhnya dimulai dengan semua orang karena semua orang datang untuk menyalip, entah itu Acosta, entah itu Morbidelli, entah itu Binder, semuanya harus dibattlein. Jadi dia bilang untuk battle dengan banyak orang itu menghabiskan ban dengan cukup banyak, sehingga itu sempat membuat saya frustasi karena saya pengen finish di top 10 tapi bukan cuma di P10 nya, saya pengen lebih baik lah dari itu. Cuman ya karena saya battle dengan banyak orang, ban saya habis ya udah nggak bisa. Jadi saya itu ada di tengah-tengah kerumunan yang juga pengen finish di depan dan kami harus battle satu dengan yang lain. Tetapi pada akhirnya itu adalah hal yang bagus karena yang penting ini motor bisa dipakai battle. Kurang lebihnya kayak gitu. Meskipun ya saya ingin lebih, ini adalah hal yang positif karena ini motor bisa dipakai battle. Masih ingat Yamaha keluhannya Snack Taro, ini motor nggak bisa dipakai battle kak. Honda sekarang udah bisa dipakai battle. Jadi dia bilang ya sisi positifnya adalah gue bisa battle sama ini motor. Meskipun ya karena terlalu banyak battle ya ban gue habis. Jadinya ya udahlah yang penting positif aja. Nah akhirnya kita pindahlah ke Ducati, pabrikan terbaik. Nah ini agak-agak panjang nih dia punya gosip, tapi semoga nggak panjang. Yang pertama kita bahas adalah VR46. Nah gosip terbarunya, kalau kalian mundur ke part pertama, gue akan membahas soal Acosta yang pengen diungsikan ke Gresini oleh Red Bull. Ternyata Acosta gosip berhembus sepoi-sepoi sudah calling-calling nih sama Bebek Vale. Bisa nggak ya gue masuk di tim elu entah kapan? Katanya sih pengen masuknya tahun depan. Artinya mau putus kontrak dari KTM. Dia ternyata memang siap-siap untuk hengkang dari KTM in case. Makanya gue bilang, kalau KTM bubar dia akan hengkang. Itu adalah perkataan dia sebelum balapan Argentina. Tapi setelah balapan Argentina, ting, kartunya berubah. Jadi ternyata gosipnya dia agak kesal dengan performanya KTM. Karena KTM kembali menjadi 3 pabrikan terbapuk di MotoGP. Bahkan jadi 2 yang terbapuk di MotoGP. Jadi kabarnya Acosta ini agak kecewa dengan pengembangan yang dilakukan oleh KTM. Udah gue bilang kemungkinan ini adalah perkara dana sehingga mereka nggak bisa menyediakan hal-hal teknis untuk memperbaiki motornya. Teknisinya ngapain? Nah ini gue bilang semoga teknisinya itu dibayar gajinya dengan tepat waktu, lemburnya juga dibayar supaya mereka senang kerjanya. Karena kalau nggak dibayar gajinya atau lemburnya nggak dibayar ya wajar kalau akhirnya kerjanya setengah-setengah dan nggak mau membantu ridernya. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Acosta gosipnya itu sudah membicarakan dengan Bebe Vale VR46 untuk gimana in case
in case bla 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 bla, dia pindah ke VR46. Memang bicaranya kemarin sebelum balapan Argentina, hari Sabtu kalau nggak salah dia bahas itu, dia bilang KTM tidak perlu meyakinkan saya untuk tetap tinggal di sini karena saya punya kontrak di sini, jadi saya nggak akan kemana-mana. Jadi kan kemarin di pas 1 gue bilang dia nggak akan pindah kalau KTM belum bubar. Tapi kalau tahun depan ternyata KTM bubar, dia ternyata sudah punya syarat. Dia sudah menghubungi Bebe Vale karena waktu di Campione kan dia nongol di Motorens. Jadi udah gue bilang itu adalah negosiasinya yang mulai gimana-gimana. Soal siapa yang mau digantikan nanti ya mau nggak mau Morbidelli. Tapi apakah Morbidelli akan bisa digantikan? Karena Morbidelli akhirnya berhasil podium. Jadi ya agak sulit juga untuk mendepak Morbidelli. Meskipun kontrak dia cuma 1 tahun. Jadi gosip dari buzzer media KTPS katanya Acosta itu nggak mau masuk ke Gresini karena dia adalah face-nya Valentino Rossi. Meskipun sponsor dia Red Bull itu pengen menyelamatkan dia, mengungsikan dia ke Gresini. Jadi ibarat kata Gresini, lu urus anak gua kasih lu duit, lu urusin anak gua. Nah sementara Acosta sendiri sebenarnya bukan dia nggak butuh Red Bull, bukan dia nggak respect sama Red Bull, tetapi dia adalah fans beratnya Valentino Rossi. Jadi dia pengen sebenarnya pindahnya ke VR46. Cuman ya nanti kita lihat ini Red Bull gimana model. Karena apakah itu akan menjadi santan instan untuk Acosta? Well, kalau menurut gua dia sebenarnya sudah membayar santan instannya ke Red Bull ketika dia menolak VR46 di Moto3 kemarin. Kan VR46 sudah nawar dia ketika dia di Moto3 dan itu bikin Pete Behrens ngamuk-ngamuk kemarin. Jadi tetap bertahannya Acosta di KTM meskipun kondisinya seperti ini, itu menurut gua adalah pelunasan santan instan untuk Red Bull dan KTM. Dia ini bener-bener baby yang dilahirkan oleh Red Bull. Dia nggak bisa sembarangan pergi. Jadi ketika gosip sepoi-sepoi bahwa Red Bull ingin mengungsikan dia ke Gresini, dia sendiri bilang, gua nggak akan kemana-mana, gua masih ada kontrak. Tetapi katanya manajernya nih, Valera bilang, itu sudah ada pembicaraan dari Acosta-nya sendiri. Katanya udah ngomong sama Bebe Valentino Rossi untuk kalau misalnya kenapa-kenapa bisa nggak gua gabung sama lu. Karena dia pengennya ke VR46 bukan mau ke Gresini kak. Tetapi nah ini nanti kita akan bahas soal apa rencananya Marc Marquez sebenarnya untuk adiknya dan apa kaitannya dengan Gresini dan Red Bull dan Acosta. Karena KTM sendiri kan udah gue bilang itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan produksi. Dan kabar terbarunya adalah CF Moto yang menjadi sponsor mereka di Moto2 itu gosipnya berniat untuk mengambil alih kepemilikan saham menjadi pemegang saham terbesar katanya. Karena kan memang selama ini mereka cuma kerjasama dengan Stefan Pirer, jadi bukan pemegang saham terbesar. Nah kali ini gosipnya mereka ingin mengakuisisi sebagian besar saham di KTM untuk menambahkan modal dan mengembangkan KTM. Nah ini yang akan menjadi penentunya Acosta. Kalau pabrikan ini kembali baik dan bagus dan disuntik dana yang lumayan bagus, mungkin dia akan bertahan. Kalau enggak, nah iya, dia kemungkinan akan ke VR46. Cuman ya itu lagi menjadi perkara Morbidelli bakal ditaruh di mana. Karena kita membahaslah Morbidelli. Sebenarnya pengen bahas di Gian Antonio dulu, tapi karena kita udah membahas Acosta ya membahas Morbidelli, ya kita bahaslah Morbinya. Jadi akhirnya dia podium kemarin setelah 1414 hari, 1414 hari podium terakhirnya bersama Yamaha. 4 tahun dia itu sampai, you know lah, namanya kan rider cool. Jadi ketika ditanya dia tuh yang sampai agak-agak ngekek santai gitu. Jadi dia bilang, lu bayangin itu lama banget kan? Anak-anak temen gue aja itu bisa ngomong itu lebih cepat daripada gue podium lagi. Gue podium butuh 1414 hari. Anak-anak temen gue itu bicara itu udah 9 bulan, 10 bulan, paling telat 1 tahun, 2 tahun itu udah bisa bicara. Lah gue 4 tahun baru bisa podium. Jadi sebenarnya menyenangkan akhirnya saya kembali ke podium ini. Karena jujur seharusnya itu terjadi tahun lalu. Karena tahun lalu itu adalah momen kelahiran kembali bagi saya setelah masa sulit yang panjang. Tetapi ketika saya berpikir, akhirnya masa sulit saya berakhir, dia cedera otak dan akhirnya dia harus memulai musim 2024 tanpa adaptasi sama sekali. Tetapi dia bilang, keuntungannya adalah tahun ini saya memakai motor yang sama dan adaptasi saya selama setahun penuh tahun lalu itu menjadi nilai tambah untuk saya belajar lebih baik di motor ini tahun ini. Jadi saya senang bisa ada di sini, podium maksudnya,
dan saya berharap saya akan terus tetap ada di sini, entah nanti berapa kali ya, yang penting podium lagi pengennya dia. Jadi dia bilang yang perlu kami tingkatkan adalah kualifikasinya, karena ada beberapa parameter yang perlu kami kerjakan dan kami akan mencoba melakukannya di Austin. Nah, duo VR46 ini adalah para rider yang memakai ban soft. Udah gue bilang, sepertinya jatah soft apes dia itu sudah dipakai ketika dia crash kemarin di Q1 atau Q2, gue lupa. Akhirnya dia pakai ban yang bagus. Mungkin itu KW1-nya, entah itu ori, namanya juga ban undian kan kalau soft. Dan dia bilang terus terang memang itu adalah ban yang kalau mau dipikir taruhan, gambling. Tetapi saya mencoba menyerang sejak awal karena saya tahu ban ini itu bisa langsung dipakai attack ketika mulai balapan. Jadi saya langsung attack di awal balapan karena saya tahu bahwa di akhir balapan kondisi ban ini akan menurun. Karena ini kan ban soft, dia sudah memprediksi kalau saya bisa attack di awal balapan, saya bisa memprediksi bahwa akhir balapan ban saya habis. Tetapi untungnya adalah saya justru bisa menjaga kecepatan saya tetap stabil di akhir balapan. Jadi balapan itu terasa menyenangkan karena saya bisa merasakan feeling yang lebih baik selama balapan, lebih baik daripada tahun lalu. Dan itu juga karena tim itu berhasil melakukan beberapa perubahan yang memungkinkan saya merasa lebih nyaman di atas motor saya. Jadi ditanyalah dia, habis ini kan lu bakal ke Brasil tuh buat ngider bareng countdown 1 tahunnya Brasil GP. Jadi dia bilang, oh iya, akan sangat menyenangkan kalau kita punya lebih banyak race di Amerika Latin. Sebenarnya memang berhembus gosip sepoi-sepoi bahwa ini adalah tahun terakhir Termas Dario Hondo mengadakan MotoGP. Itulah kenapa tiket yang laku itu 2 kali lipat daripada terakhir mereka mengadakan balapan MotoGP, karena besar kemungkinan ini adalah tahun terakhirnya. Mengingat pemerintah daerah lagi-lagi nggak mau bayar royalty host. Sementara pemerintah pusat bilang, kita lagi efisiensi kak, kalau lu bukan olahraga bola, oh tunggu dulu, karena mereka sangat bangga dengan bolanya. Gue tuh yang agak-agak aneh sama ada tuh ABR luar, itu yang bilang gua muak sama orang-orang Argentina yang pakai baju bola nonton MotoGP. I mean, ini Argentina peraih Piala Dunia, ya wajar mereka sangat bangga dengan sepak bolanya, bahkan memakai baju bola di MotoGP. Bahkan para rider MotoGP itu dikasih kostum dan hadiah baju bola karena mereka bangga sama sepak bolanya. Nah, ini yang ujungnya keturutan pada budget-budgetnya mereka. Jadi pemerintah lokal itu ya sama lah kayak Mandalika, nggak mau menanggung royalty host. Mereka pengennya pemerintah pusat yang tanggung royalty host seperti biasa. Nah, pemerintah pusat lagi efisiensi di mana-mana karena kan mereka 2 tahun terakhir itu kena krisis keuangan. Jadi presidennya bilang, kalau lu bukan olahraga bola jangan minta aneh-aneh. Kalau lu bola, gua keluarin dana sebutuh apapun, gua keluarin. Tapi kalau lu bukan olahraga bola, di mana atlet-atletnya nggak terlalu bisa diandalkan, no, ya wajar karena di MotoGP nggak ada rider akamsi. Ada rider akamsinya mereka di Moto3 ya kalau nggak salah, ada. Tapi di MotoGP nggak ada. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Brasil itu gosipnya memang diplot akan menggantikan Argentina. Nah, Morbidelli ditanya, gimana reaksi lu bakal balapan di kampung lu nih tahun depan? Makanya gue bilang, ini kalau aku sudah mau masuk tahun 2026, Morbidelli bakal kemana? Karena dia adalah rider akamsi di situ, nggak bisa sembarangan didepak juga. Jadi Morbidelli bilang, ya saya senang karena kita bisa balapan di Amerika Latin. Dan ini adalah wilayah yang sangat saya sukai karena mereka punya gaya hidup yang berbeda dari Italia. Jadi menurutnya Morbidelli itu adalah hal yang menyenangkan kalau kita punya balapan lebih banyak di Amerika Latin karena saya suka dengan gayanya mereka. Nah, Morbidelli juga sempat ditanya soal keterkaitan VR46 Valentino Rossi di Argentina kemarin. Jadi kalau kalian adalah ngintilers lama, kalian pasti pernah lihat tangga di Termas Dario Hondo itu, yang satu muralnya Marc Marquez, di sebelah sana muralnya Valentino Rossi. Jadi memang Valentino Rossi ini adalah idola di Termas Dario Hondo, meskipun ya yang punya rekor menang paling banyak di Termas Dario Hondo itu adalah Marc Marquez. Jadi kalau telinga kalian cukup jeli kemarin, kalian akan mendengar mereka itu meneriakan nama Vale dalam yel-yelnya. Itu nggak pernah dibahas oleh komentator karena mungkin memalukan. Nggak ada juga yang membahas, tetapi semoga gua salah bahwa sebenarnya mereka itu meneriakan nama Vale dalam yel-yelnya.
Jadi kalau kalian lihat Vietti habis balapan itu dikasih tepuk tangan, pokoknya anak-anak VR46 yang kalau disorot di screen itu pasti dapat tepuk tangan, terutama Pecco. Ketika dia podium di sprint race kemarin, namanya dia loh dipanggil Pecco, Pecco lengkap dengan bendera 46. Sementara ketika Marc Marquez dan Alex Marquez ngomong, mereka ya udahlah biasa aja. Tapi begitu Pecco yang ngomong, nah Pecco. Jadi mereka ini adalah anak-anaknya Valentino Rossi yang disayang oleh fans Argentina. Jadi Morbidelli sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang, ya saya tahu bahwa Argentina ini sangat terikat dengan Valentino Rossi dan adalah sebuah kebahagiaan untuk saya karena saya menjadi anak sulungnya Valentino Rossi. Di saat yang sama saya punya darah Amerika Latin. Jadi keterkaitan saya jauh lebih erat seharusnya dengan Amerika Latin. Jadi saya akan sangat senang kalau kita bisa balapan lebih banyak di Amerika Latin. Nah, perkara soal Morbidelli dan VR46 kita pindahlah ke Uchiho. Akhirnya Uchiho ngomong. Jadi dia bilang, podium ini punya cita rasa yang sangat istimewa bagi tim. Kenapa? Karena ketika kami berpikir untuk merekrut Morbidelli sebagai pembalap kami di sekitar Maret 2024, kami itu banyak dikritik oleh orang-orang yang menganggap bahwa dia tidak layak untuk bersama kami. Jadi podium ini sangat penting baginya dan juga bagi tim untuk membuktikan bahwa Franco itu layak mendapatkan apa yang layak dia dapatkan dan kami itu sudah memutuskan hal yang benar. Karena ketika dia menghabiskan 2 tahun di Yamaha bersama orang-orang yang mengecamnya dan mengatai bahwa dia sudah selesai, sudah tamat, harusnya pensiun, bla 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 bla. AWR tuh hobi banget tuh kayak gitu. Itu lebih karena dia tidak memiliki semua kartu yang tepat ketika dia mendapatkan motor yang bagus di Yamaha. Orang-orang yang tidak kenal dia itu selalu mengkritik dia, tidak peduli sebenarnya apa masalah dia, dan ketika kami mencoba merekrut dia, kami juga ikut-ikutan dikritik, tetapi justru itu membuat kami lebih termotivasi untuk merekrut dia, dan sekarang kami membuktikan bahwa orang-orang yang berkata bahwa dia sudah selesai, sudah tamat, ternyata salah. Jadi ketika di Gian Antonio digadang-gadang ini itu pakai motor pabrikan, Morbidelli yang nangkring di podium. Nah, kita pindahlah ke di Gian Antonio. Ini yang gue bilang di part pertama kemarin, ngedumel panjang pendek gara-gara Brad Binder. Jadi dia ini finish di P5 kemarin di depannya Sarko, tetapi bahan ngedumelnya lumayan banyak. Yang pertama ketika awal balapan dia battle-nya sama siapa? Sama Morbidelli. Nah, ketika base itu harus crash berusaha menghindari Morbidelli, di Gian Antonio justru battle sama Morbidelli. Jadi dia bilang, saya berpikir tanpa battle dengan Morbidelli mungkin balapan saya bisa finish berbeda kali ini. Saya sebenarnya bisa start dengan baik. Rencana saya sebenarnya adalah langsung naik ke posisi keempat atau kelima untuk memulai comeback ke depan untuk rencananya podium. Tetapi Franco bermain dengan baik dalam battle-nya dan membuat saya kalah. Karena akhirnya dia keteteran, Morbidelli berhasil menang battle, jadinya dia terjebak di belakangnya Binder. Nah ini dia bilang itu disaster. Selama 3/4 balapan saya itu stuck di belakangnya Binder. Binder ini bukan rider yang cepat, tetapi dia selalu melakukan pengereman yang membuat saya sulit menyalip dia. Saya kehabisan waktu itu di belakangnya dia karena dia itu susah disalip. Ketika rider di depanmu itu punya kebiasaan rem mendadak dan tinggal di tikungan, siapa yang bilang tinggal di tikungannya? Raul Fernandez ya di Thai GP kemarin. Dia itu kan selalu late braking-nya luar biasa, tapi begitu dia late braking itu ngeremnya yang mendadak dan berhenti di tengah tikungan. Jadi di Gian Antonio itu bilang sangat sulit untuk menyalip rider seperti ini kecuali dia melakukan kesalahan. Jadi saya tunggu dia melakukan satu kesalahan kecil dan ya saya akhirnya berhasil menyalip. Setelah 3/4 balapan waktu saya habis di belakang dia. Saya berusaha untuk comeback, berhasil bikin lap 1 menit 38 detik, tetapi sudah terlambat. Saya sudah nggak bisa untuk meraih podium. Jadi ini adalah hasil maksimal yang bisa saya kasih setelah saya stuck 3/4 balapan di belakangnya Brad Binder. Tetapi sisi positifnya adalah saya bisa konsisten dalam hal kecepatan. Dan saya belajar dari balapan ini bahwa kualifikasi dan lap pertama itu sangat menentukan jalannya balapan. Itulah kenapa Marc Marquez kemarin di Thai GP start dengan tekanan di bawah standar. Karena dia mau langsung bagus di lap pertama. Nah, itu juga yang Gian Antonio bilang.
Tetapi secara overall dalam hal kecepatan dan konsistensi, saya lebih bagus daripada di Thailand. Saya senang karena akhirnya kami bisa melakukan pekerjaan yang bagus dan hebat. Cuman ya saya nggak bisa 100% puas karena saya miss podium. Yang di podium justru Morbidelli. Jadi di lap-lap terakhir secara jujur, kalau di Thai GP saya merasa hancur, wreck, tahu nggak wreck? Capeknya luar biasa. Kalau di Argentina kemarin dia bilang saya agak kehilangan konsentrasi. Saya bahkan lupa menonaktifkan perangkat whole shot saya 2 kali. Jadi saya pikir ini nggak bisa begini terus. Saya harus mencoba memulihkan energi saya, mencoba melatih stamina saya. Jadi untuk jeda race nanti, alih-alih beristirahat, saya pengen melatih bagian atas tubuh saya supaya nggak gampang hilang konsentrasi. Kurang lebihnya kayak gitulah kata dia. So, kalau kalian dengar suara gue berbeda, itu karena recording ini terpisah dari sesi yang pertama. Sesi yang pertama itu recording kemarin, karena waktu dan jaringan gue tersita dengan pengiriman podcast yang part pertama, jadinya gue recording part kedua itu cuma sebagian karena udah kadung capek, gue ngantuk, plus gue juga harus nyangkul. Jadinya gue lanjut recording dengan sesi yang berbeda. Jadi kalau kalian dengar suara gue agak berbeda, ya emang karena sesi recordingnya beda. Sampai mana ya kita kemarin? Sampai VR46. So, kita akan membahas rider Grace ini. Yang pertama si rookie, Permen Aldegar. Dia ini kena penalti gara-gara sapu jagat Papa Alis di sprint race Argentina GP. Jadinya dia harus membayar long lap penalti di balapan panjang. Ya mau nggak mau dia finish di belakang. Jadi dia bilang sayang sekali karena penalti long lap hari ini membuat balapan saya cukup terganggu. Saya sebenarnya startnya sudah bagus, ada di depan, berada di belakang para pembalap terbaik. Tetapi saya harus membayar penalti. Ketika saya kembali ke track, ya kecepatannya bagus. Tetapi saya ada kontak dengan rider lain yang membuat saya sedikit kehilangan konsentrasi. Tapi dia nggak bilang juga siapa rider yang kontak sama dia ini. Gak ada juga footage-nya kelihatan. Jadi gak jelas siapa yang dia bilang senggolan sama dia dan bikin dia hilang konsentrasi. Tetapi sebagai rookie, dia belajar bahwa dia perlu meningkatkan banyak hal selama balapan, terutama dalam hal pengereman. Jadi dia bilang saya bisa mengatakan bahwa hari ini dibandingkan dengan Thailand, saya sudah melihat beberapa peningkatan. Tetapi ya hasilnya belum terlihat. Jadi kami harus lebih bersabar. Nah, kita pindah ke emak Alex yang menjadi podium kedua Argentina GP. Dia adalah pengisi klasemen kedua saat ini. Jelas adalah kandidat Jurdun bersama kakaknya. Nah, ngomongin soal kandidat Jurdun, emaknya setelah kakaknya menang di Thai GP kemarin itu diwawancara. Pertama dia bicara soal Marc Marquez yang menolak perpanjangan kontrak 25 juta euro per tahun saking dia pengennya pergi dari Honda. Kemudian yang menarik adalah dia bilang saya itu pengennya lihat Alex Marquez Jurdun di MotoGP. Di Thailand GP part kedua kan udah gue bilang emaknya ini dikasih lip service sama Marc Marquez dengan bilang bahwa saya nggak harus Jurdun sih, tapi saya pengen punya motor terbaik untuk tahu level saya di mana. Apakah saya memang nggak mampu secara fisik atau memang motornya yang nggak bagus. Tetapi apakah saya harus Jurdun? Ya nggak harus. Waktu itu dia bilang sama emaknya. Nah, emaknya sendiri bilang bahwa keinginan saya, harapan saya melihat Alex Marquez Jurdun. Kenapa? Karena Marc Marquez udah berapa kali Jurdun. Adiknya ini yang belum Jurdun di kelas MotoGP. Jadi saya kalau lebih memilih apa yang pengen saya lihat, saya lebih ingin lihat Alex Marquez meraih titel juara dunia. Nah, mulai dari situ gue mulai mengendus sesuatu. Muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Marc Marquez, si culas maling kundang perebut hak orang itu, berencana untuk memasukkan adiknya dalam negosiasi perpanjangan kontrak dengan papi peri gigi dalinya. Ini memang sempat dibahas oleh Giorno FBR karena Giorno yang satu itu adalah face-nya Bebe Vale memang. Jadi dia bilang ini nggak masuk di akal. Gua balas dengan reply, gua bilang itu masuk di akal. Kenapa? Karena emaknya Marc Marquez itu udah bilang saya pengen lihat anak bungsu saya meraih titel Jurdun MotoGP. Artinya Ibu Suri udah ngomong, adek lu tuh harus Jurdun. Ngerti kan maksud gua?
kakaknya, jangan salah, dia itu punya utang santan instan banyak loh sama adeknya. Dia masuk Grace ini tuh kalau bukan adeknya yang rekomendasi dia nggak bisa masuk. Jadi ya wajar kalau ini waktunya dia mencarikan seat untuk adeknya. Ya kemarin memang sempat dia nyariin seat untuk adeknya ketika dia di Honda. Adeknya jadi pelicin sampai dia tanda tangan kontrak 4 tahun, 25 juta euro per tahun. Ujungnya blunder, dia jadinya magabut. 3 tahun nggak kemana-mana, tahun terakhir kabur dari kontrak. Nah sekarang dia pengen bayar sama adeknya perkara dia diselamatkan karirnya. Jadi kalau adeknya ini kelamaan di Grace ini, adeknya kan selama ini di Grace ini terus dan dia harus membayar terus. Sorry itu saya pay rider kak. Jadi semoga gua salah bahwa sebenarnya Marc Marquez sedang mempersiapkan seat untuk adeknya. Itulah kenapa awalnya di Thai GP gue pikir oh mungkin dia cuma memanfaatkan adeknya. Setelah di Argentina GP, ada yang tanya ke gue, Marc Marquez itu memulai dengan tekanan di bawah standar atau enggak? Gue bilang enggak, dia memulai dengan tekanan normal. Karena itu cuacanya memang enggak sepanas Thailand. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa dia kembali melakukan hal yang sama? Ya, alasannya dia memang menghemat ban, bisa. Tapi menurut gue, dia pakai ori, nggak menghemat ban pun dia bisa sebenarnya. Karena dia pakai ban medium, itu adalah ori. Jadi kalau dia nggak hemat bannya itu sebenarnya bisa. Tetapi dengan gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa dia berencana memasukkan adiknya di dalam negosiasi kontrak perpanjangan dengan Ducati tahun depan, karena itu kan negosiasinya mulainya tahun depan, gue berpikir bahwa sebenarnya dia sedang menjaga adiknya punya karir. Ngerti? Jadi ini ala-alanya 2015 yang kalian masih ingat ketika di Australia kalau nggak salah. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa dia bisa menang. Tapi dia memutuskan untuk ribut-ribut dulu di belakang, baru dia maju ke depan. Sampai rider Oplas Iannone itu bilang sebenarnya dia nggak perlu ribut di belakang dengan kecepatan seperti itu. Nah sama dengan di Argentina kemarin. Sebenarnya dia nggak perlu ada di belakangnya sama Alex. Meskipun ya kalau logikanya itu untuk menghemat ban memang masuk di akal, tapi setahu gua dia pakai ori dan kalian bisa lihat setelah dia menyalip Ma Alex, dia jauh meninggalkan Ma Alex karena memang sebenarnya dia nggak perlu menghemat ban, dia pakai ori. Jadi dengan gosip bahwa dia mempersiapkan masa depan untuk adiknya, ada kemungkinan dia menjaga adiknya itu dari kejaran Pecco atau kejaran siapapun yang ada di belakang. Jadi 5 lap terakhir itu memang khasnya dia, 5 last lap attack, baru dia memutuskan untuk maju ke depan. Meskipun ya dia bilang ya ban belakang saya agak susah gini gitu saya sempat hampir jatuh bla 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 bla. Tetapi sebenarnya itu ban ori, makanya dia bisa save. Karena untuk bisa mendepak Pecco dari seatnya sebagai Raja Ducati dan dia mengambil alih posisi Raja Ducati dan mengambil adiknya sebagai Adipati itu hanya bisa kalau Pecco finish di klasemen di bawahnya Alex Marquez. Terserah nanti siapa yang jurdun, entah dia entah Alex. Yang pasti Pecco nggak boleh ada di posisi 2 klasemen sih. Karena itu sangat penting kalau dia mau memasukkan adiknya sebagai kandidat Adipati untuk negosiasi perpanjangan kontrak dengan Papi Peri Gigi Dalinya. Karena kalau dia di Grace ini terus, impian jurdunya Ibu Suri itu akan sulit terwujud. Kalian lihat aja Marc Marquez ya lip service doang sih bilang Grace ini tuh udah rasa keluarga bla 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 bla. Tapi bahkan sebelum dia hengkang dari Honda dia sudah tahu saya pengen ke tim pabrikan Ducati. Grace ini itu cuman batu loncatan. Gua sebenarnya nggak butuh Grace ini karena Grace ini butuh uang dan gua butuh pelarian. Ya oke, gua kesana 1 tahun gua hengkang. Masalahnya adalah Ibu Suri udah bilang gua mau lihat adik lu Jordan. Nah kalau dia di Grace ini itu nggak bisa kak, susah, supportnya nggak bisa. Kan bisa kalau dia kontrak pabrikan, no. Mau kontrak pabrikan sekalipun, kalau lu bukan tim pabrikan itu susah buat Jordan. Ngerti? Karena supportnya beda. Kalau lu di tim pabrikan, yang turun tangan langsung adalah Papi Peri Gigi. Lu minta apa lebih gampang. Nah kalau lu di Grace ini agak susah kak. Jadi jelas kalau dia mau mewujudkan impian Jordan Ibu Suri melihat adiknya Jordan, dia harus mencarikan seat untuk adiknya di tim pabrikan Ducati. Sebenarnya opsi lain adalah dia masuk ke tim VR46 yang adalah penggantinya tim Pramac. Tetapi lu lihat kan embel-embelnya VR46 susah masuk di situ. Dia juga
juga terlalu tinggi, dia punya harga diri kalau mau masukin adiknya ke situ. Jadi jelas dia akan mengincar seatnya Peko untuk menempatkan adiknya di situ supaya adiknya dapat fasilitas dipermudah untuk bisa jurdun. Jadi gue sudah ngerti ini taktiknya. Kalau bukan dia yang jurdun, dia pengen adiknya yang jurdun. Apapun ceritanya Peko nggak boleh. Apalagi kalau sampai Martin nongol, nah itu makin riwah. Makanya dia nggak gampang menyetujui permohonan aturan baru supaya Martin bisa tes dengan motor MotoGP. No, karena dia tahu peluang untuk adiknya bisa punya daya tawar untuk menjadi adipati Ducati itu adalah tahun ini, karena tahun depan dia bakal pakai untuk nego, ngerti? Jadi fokus dia sekarang adalah gimana caranya menahan Peko atau siapapun yang di belakang supaya adiknya yang ada di depan sama dia. Entah dia yang jurdun atau adiknya yang jurdun, yang jelas Peko nggak boleh di situ karena dia di saat yang tepat akan mengatakan bahwa Peko is not an option. Sama seperti dia bilang Pramac is not an option. Jadi kalian ngerti ini timelinenya si culas ini. Jadi Mbak Yu, kalau gitu gimana dengan Gresini? Nah itu dia, makanya muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi Red Bull berencana menyelamatkan Pedro Acosta untuk pindah dari KTM ke Gresini. Karena Gresini punya seat akan kosong kalau Alex yang naik ke Ducati. Bener nggak? Red Bull nggak masalah kalau mau gelontor dana demi seorang Pedro Acosta, why not? Cuman masalahnya adalah Acosta itu pengennya ke VR46. Sorry to say. Dia adalah fans beratnya Valentino Rossi. Jadi kita lihat nanti apakah Morbidelli akan tetap stay di sana dengan kondisi dia sudah punya satu podium, atau Acosta akan diungsikan ke Gresini tetapi dengan syarat Alex harus naik jadi adipati, dan itu artinya Marc Marquez harus menjadi raja Ducati mendepak Pecco Bagnaia. Skenario lainnya ya Acosta tetap bertahan di KTM, KTM-nya tetap ada dan diambil alih oleh CF Moto, bisa seperti itu. Tetapi ini yang gua endus dari gosip bahwa Red Bull mau menyelamatkan Pedro Acosta ke Gresini. Kenapa? Karena Fermin Aldegar itu kan kontraknya 2+2, 2 tahun di Gresini itu udah diumumkan. 2 tahun berikutnya perpanjangan memang pertama akan dijanjikan ke tim Pramac. Setelah itu karena Pramac bubar jadinya VR46. Cuman di masa lalu dia pernah menolak tim ini. Jadi sebelum dia ditawari oleh Ducati, VR46 sempat menawari dia dan dia menolak. Alasannya dia sih kemarin kontraknya belum selesai, dia nggak bisa langsung pindah. Tetapi waktu itu VR46 bilang, oh ya kalau gitu selesai kontrak lu ikut sama kita. Dia memutuskan untuk menolak. Setelah itu manajernya ngomong sama Ducati, dia dikontrak langsung sama Ducati. Jadi sejarahnya adalah dia pernah menolak tim VR46. Jadi dalam kontrak 2+2-nya 2 tahun nanti itu nggak tahu apakah dia bakal ke VR46 atau enggak. Karena perjanjiannya dengan Papi Perigi Dalinya itu adalah dia di tim Pramac. Karena Pramac nggak ada, digantikan oleh VR46, dibuanglah dia ke Gresini. Padahal sebenarnya dia bisa di VR46 sebagai penggantinya Pramac, bener nggak? Tapi Ducati memilih untuk membuang dia ke Gresini. Karena ya you know VR46 bilang kami lebih ingin tetap bersama di Gian Antonio dan seat jatah satelit kami pakai untuk Franco Morbidelli. Sorry. Jadi kalau nanti 2-nya sudah selesai plus 2-nya itu kemungkinan juga akan tetap di Gresini. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nama Alex sendiri sempat ditanya waktu konferensi pers Argentina GP, karena kan mereka bertiga tuh sebagai pemenang balapan sebelumnya di Thai GP. Jadi dia ditanya, lu kan sekarang jadi kandidat jurdun nih, ada di posisi 2 klasemen. Apakah lu berpikir ada peluang untuk jurdun mengingat emak lu pengen lihat lu jurdun? Jadi dia bilang, saya akan jurdun kalau diizinkan oleh Marc Marquez. Sambil ketawa sih, tapi itu ada kebenaran di dalamnya. Kenapa? Karena trigger paling besar untuk Marc Marquez itu adalah adiknya. Ketika di Thai GP sebelum emaknya ngomong mau lihat Alex jurdun, dia kan sama sekali nggak rela kalau adiknya ada di depan dia. Tetapi begitu emaknya ngomong, dia mulai agak slow down, dan bahkan ketika dia tidak perlu mengalah dan tidak perlu memanfaatkan adiknya, dia memutuskan ada di belakang. Ya memang kesannya adalah untuk menghemat ban, tetapi di sisi lain gue ngerti bahwa dia pengen jagain adiknya. Dia nggak mau ada orang yang nyusul adiknya di belakang, jadi dia ada di belakang adiknya untuk menjaga adiknya yang pertama. Yang kedua, sekalian untuk memaksa adiknya mempercepat motornya. Jadi kalian bisa lihat polanya di Thai GP dan di Argentina GP, mereka berdua kalau sudah Marc Marquez di belakangnya Alex itu otomatis harus jadi cepat karena dia nggak mau kakaknya nyusul dia.
Meskipun dia tahu pada akhirnya kakaknya akan nyusul dia. At least he tried. Itu juga yang dibilang oleh Mak Alex kemarin. Jadi dia bilang, ya saya tahu levelnya Marc Marquez itu ada di atas saya. Tetapi paling tidak saya mencoba 100% untuk tetap ada di depan dia. I've tried. Jadi dia bilang, saya tidak punya penyesalan karena saya sudah memberikan 100% di balapan ini. Ketika Marc menyalip saya kembali di akhir-akhir balapan, saya tahu bahwa itu memang sudah waktunya dia untuk menyerang. Dan saya juga sudah waktunya untuk menyerang kembali. Karena kalau enggak, saya akan ketinggalan. Tetapi dia lebih cepat dari saya dan saya sudah ada di limit. Jadi oke, saya menerima finish di posisi kedua. Dibandingkan dengan saya, dia itu punya kelebihan untuk tetap memacu motornya dalam limit sekalipun. Jadi meskipun bannya aus dan segala macam, dia masih bisa mengendalikan motornya dan bisa lebih cepat. Itu bahasanya sama Alex. Padahal lo tahu dia pakai ori pertama. Yang kedua, nggak pakai ori pun dia bisa menghemat bannya dengan berada di belakang adiknya. Jadi begitu 5 lap terakhir dia attack, dia masih punya ban. Sementara adiknya udah nggak ada ban. Nah, dia pakai ori itu sebenarnya nggak perlu dihemat-hemat sebenarnya. Cuman ya karena dia mau jagain adiknya, jadinya dia ada di belakangnya adiknya. Jadi Om Alex bilang keunggulan Marc Marquez adalah dia lebih suka berada di situasi di mana semua orang berada dalam resiko. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling bisa mengelola resiko itu ketika orang lain gak bisa mengambil resiko yang sama. Sama Alex sendiri loh yang bilang, saya tahu dia ada di belakang saya itu adalah untuk mengendalikan ban. Tetapi ya paling enggak saya mencoba untuk bertahan. Karena kalau saya membiarkan dia lewat, saya nggak akan bisa ngejar dia sama sekali. Karena sudah dia pakai ban ori, pakai dihemat lagi ya. Menurut lo wajar ketika dia berhasil menyalip Alex Marquez, jauh banget akhirnya pergi. Jadi dia bilang sejauh ini dalam 2 seri ini adalah balapan di mana saya merasa paling kompetitif dan saya punya sikap dan mental yang dibutuhkan untuk memenangkan balapan. Dan yang paling bagusnya adalah saya bisa tetap menempel kepada Marc Marquez, bahkan bisa sedikit lebih unggul dari Marc Marquez di sirkuit yang menjadi favoritnya dia. Saking cepatnya Ma Alex sebelum Marc Marquez menyalip dia itu bahkan sempat buang dia punya penutup visor loh. Sambil balapan dia buang penutup visornya. Saking santainya, menurut gue ini anak cepat banget. Jadi sebenarnya menurut gue Marc Marquez ini bisa mengejar adiknya lebih mudah. Cuman dia memang menjaga sama Alex dari kejaran yang di belakang. Itu yang dia jaga banget. Makanya dia memutuskan ada di belakang sekalian menghemat ban. Jadi sama Alex itu sadar bahwa kakaknya itu ada di belakang dia itu lagi-lagi mau jadiin dia jongos untuk menghemat ban. Jadi dia bilang, ya saya tahu keunggulan kakak saya dan saya tahu di mana dia bisa mengelola resikonya. Tetapi ketika Anda menjalani akhir pekan yang bagus dan memberikan 100%, Anda sudah tidak bisa meminta lebih. Saya puas dan saya banyak belajar hari ini. Berarti lu tahu bahwa lu nggak bisa lawan kakak lu. Jadi dia bilang, setiap lawan saya itu pasti punya kelemahan. Apalagi kakak saya tahu kelemahan dia karena saya saudara dia, saya hafal. Cuman bedanya adalah dia tahu kelemahan dia dan dia mengatur supaya tidak ada orang yang bisa mendapati kelemahan dia. Kalau mau dibilang cara dia ada di belakang saya adalah untuk menghemat ban, yaitu dia tahu kelemahan dia dan itu yang berusaha dia manage. Jadi kalau kalian bilang apakah saya senang cuma finish kedua, saya nggak senang, tetapi saya puas karena saya sudah ngasih 100% dan ini hasilnya. Saya puas tapi nggak seneng juga. Kenapa? Karena saya pengen ngalahin dia, pengen. Kalau kalian bilang saya nggak mau menang karena dia kakak saya dan saya segan dan bla 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 bla, berhentilah bilang bahwa saya terlalu segan sama kakak saya. Saya adalah orang pertama yang ingin mengalahkan dia. Jadi kalau saya bilang dia itu unggul di beberapa hal, itu bukan karena dia adalah rival saya dan saya mengakui dia sebagai rival, tetapi karena saya mengenal dia sebagai saudara dan saya tahu keunggulan dia di mana, kelemahannya dia di mana. Jadi ketika di Parfait, kru saya itu bilang, Marc Marquez tadi sempat hampir jatuh loh ngejar lo. Sebenarnya kalau itu adalah orang lain, mungkin kamu bisa percaya bahwa dia mempush dan dia hampir jatuh. Tetapi saya tahu ini saudara saya, ini Marc Marquez, itu adalah hal yang biasa. Bukan karena dia mau mempush terus dia crash, kagak. Tetapi ya karena emang dia kayak gitu, mengelola risiko sampai di limitnya. Dan apapun yang terjadi, biasanya dia cukup beruntung dan survive.
Jadi bukan karena dia udah setengah mati kejar lu sampai dia mau crash, no. Itu biasa aja. Emang dia kayak gitu. Gue tahu dia. Kalau itu adalah rider lain ya mungkin gue percaya dia setengah mati ngejar gue. Tapi ini kakak gue, Pak. Gue tahu dia punya sifat. Nah, ditanyalah dia, apakah lu ada berencana untuk jurdun setelah 2 balapan yang menyenangkan ini? Jadi dia bilang, itu adalah hal balapan ke balapan. Saya belum punya rencana apapun. Saya ingin menikmati balapan per balapan. Dan saya puas dengan hasil saya di sini meskipun saya nggak senang. Kenapa? Karena saya bisa tetap dekat dengan Marc Marquez. Sementara di Thailand, di Buriram, dia itu jauh banget, susah banget buat dikejar. Sementara di sini saya masih bisa nahan dia lah sedikit, dan saya masih bisa bersaing ketat dengan dia meskipun ini adalah favoritnya dia, bukan favorit saya. Ya meskipun waktu dia di Grace ini kemarin dia podium loh, waktu Marc Marquez masih cedera jari kalau nggak salah, itu kan adanya podium pertama kali di Grace ini, bener. Jadi ya wajar sih sebenarnya kalau performa dia bagus di Termas. So kita pindahlah ke Ducati pabrikan Raja Ducati, Pecco Bagnaia. What happened to him? Jadi sebenarnya gosip berhembus sepoi-sepoi, ada entah miskomunikasi atau memang Ducati nggak dengar apa keluhannya Pecco Bagnaia. Jadi Pecco itu sempat ditanya, apa masalah lu sebenarnya? Jadi Pecco Bagnaia bilang, masalah gua sebenarnya itu adalah grip ban belakang. Saya butuh downforce lebih di ban belakang. Ya, kami sudah mencoba mengubah setup supaya balance-nya berpindah, tetapi ternyata arahnya itu salah. Sehingga alih-alih menjadi lebih baik, hasilnya malah nggak membaik sama sekali. Tetapi tidak ada sama sekali dia bahas soal ban depan. Yang cukup aneh adalah Papi Perigi Gidalinya bilang itu adalah masalah ban depan. Dan lagi-lagi Ducati itu menyalahkan ridernya alih-alih ban. Karena kan memang Pecco itu di Buriram itu sempat bilang, saya pakai ban hard kok cepat aus. Sebenarnya bukan cuma Pecco yang komplain, Pedro Acosta juga komplain, Snektaro juga komplain, pakai ban hard kok cepat aus. Nah sementara ketika balapan panjang kan dia pakai ban yang sama dengan para Marquez. Hasilnya juga dia nggak membaik. Waktu itu kan gue bilang kayaknya dia kena jatah KW2, jadi abisnya cepet. Apalagi kalau lu cuma pakai KW2 ya maaf. Jadi keluhannya Pecco adalah ban belakang, sementara Papi Perigi bilang mungkin dia masih belum mendapatkan solusi untuk ban depannya dia. Tetapi saya yakinkan itu tidak ada masalah dengan ban. Jadi kalau Papi Peri Rivola itu berani berdiri ribut sama Michelin karena dia membela ridernya, Papi Perigi, Papi Domenicali itu bilang bahwa bukan ban yang salah adalah ridernya. Ini bedanya para Papi Peri ini. Papi Peri Rivola itu nggak ada, pokoknya yang bener rider gua, Michelin yang salah. Nah kalau ini yang salah rider gua, Michelinnya kagak salah. Jadi bagaimanapun itu tetap menurut gua ada miss di sini. Karena Papi Perigi bilang itu masalahnya di ban depan. Sementara Pecco berkali-kali bilang, bahkan setelah balapan Argentina itu bilang, saya tidak bisa mengendalikan ban belakang saya. Ban belakang, ban belakang, ban belakang, dan ban belakang. Sejak di TGP itu ban belakang, cuma di sprint race yang perkara ban depan. Tetapi Papi Perigi ngomongnya perkara ban depan. Setahu gua, kalau kalian udah ngintil harus bangkotan, sejak di Honda, balance motornya Marc Marquez itu adalah ban depan. Kalau dia nggak bisa feel di ban depan, itu disaster dia punya balapan. Nah kalau Papi Perigi membahas ban depan sebagai kesulitannya Pecco Bagnaia, padahal Pecco sendiri bilang itu masalah ban belakang, menurut lu sebenarnya dia ingat siapa dan mendengarkan siapa? Marc Marquez ya kan? Jadi secara otomatis ini membantah tuduhan-tuduhannya ABR sejak 2 tahun lalu ketika Pecco itu rebutan jurdun dengan Jorge Martin, bahwa Pecco ini adalah golden boy-nya Ducati. No, sama sekali bukan golden boy. Tahun lalu itu Papi Perigi sampai nggak mau kasih sasis yang dia suka, cuman gara-gara nggak mau Jorge Martin memakai sasis yang sama dengan Pecco. Apakah itu golden boy? No. Dan faktanya sekarang begitu Marc Marquez bergabung, bahkan perkara soal ban depan ban belakang aja, Papi Perigi beda sama Pecco. Pecco bilangnya masalah ban belakang, Papi Perigi bilang masalahnya ban depan, dan ini sama dengan Papi Tardosi. Gua nggak tahu apakah Papi Tardosi mengambil dasar dari Papi Perigi atau memang dia nggak mendengarkan apa katanya Pecco Bagnaia.
Jadi Papi Tardosi bilang kami sedang mencari cara untuk mengembalikan Peko ke tempat yang seharusnya. Dia memang benar-benar harus berjuang untuk bisa meraih kemenangan lagi. Jadi kamilah yang harus membantunya karena dia tidak lagi memiliki feeling yang sama dengan motornya seperti ketika di tahun yang lalu. Ada sesuatu yang hilang dari perhatian kami dan kami sedang mencari tahu sebenarnya apa. Karena kami tidak berhasil untuk membuat dia beradaptasi dengan motornya karena dia tidak memiliki feeling dengan ban depan. Jadi Papi Tardosi bilang Peko itu ngeluhin ban depan, Papi Peri Gigi bilang Peko ngeluhin ban depan, sementara Peko itu bahasnya ban belakang, ban belakang, ban belakang. Gak pernah dia ngebahas ban depan. Jadi sebenarnya siapa yang didengar oleh Ducati ini sampai yang dibawa-bawa adalah ban depan sementara Peko ngomongnya ban belakang. Ngerti nggak? Jadi ditanyalah sama Giorno ke Papi Tardosi, apakah motornya memang beda Desmo GP 24,7 dengan 24,5 yang dipakai oleh Pala Satelit itu apakah emang beda? Jadi Papi Tardosi bilang, mesinnya sama tetapi dia memang punya perbedaan. Buat yang nanya, kenapa bukan 24,9? 24,9 itu adalah Desmo GP yang Peko pikir akan dipakai ketika memulai musim. Jadi setelah Buriram tes kemarin, dia bilang saya akan pakai Desmo GP 24,9. Tapi ternyata yang dihomologasi adalah Desmo GP 24,7. Ini dibilang sama Peko ketika di hari Jumat kalau nggak salah. Dia ditanya sama Giorno, itu kan motornya yang dipakai sama lu sama dengan tahun lalu. Dia bilang enggak, ini Desmo GP 24,7. Bukan 24,9. Artinya ada kompromi antara apa yang dimau oleh Marc Marquez dengan apa yang dimau oleh Peko Bagnaia. Peko Bagnaia maunya pakai 24,9, sementara Para Satelit itu pakainya 24,5 yang dipakai oleh Martin tahun lalu. Waktu Jourdain, nah itu yang dipakai oleh Para Satelit 24,5 dan yang dipilih oleh Marc Marquez adalah 24,7. Swing armnya yang berbeda. Kenapa bukan 24,9 yang sasisnya beda? Karena Marc Marquez kemungkinan nggak suka dengan itu. Balance-nya kan beda. Jadi dianggap oleh Papi Peri Gigi, kalau gitu kita ikut maunya Marc Marquez karena itu sesuai dengan gaya berkendaranya Marc Marquez dan dia lebih suka itu motor. Nanti Peko cari solusinya gimana? Nah, solusinya itu yang nggak didapat sampai sekarang. Jadi Peko itu bilang, kayaknya saya mulai race depan saya akan pakai Desmo GP 24,0. Nah, 24,0 ini adalah motor yang dipakai oleh Peko sepanjang musim lalu. Tahun lalu, Peko itu memakai motor yang sama dari awal musim. Jadi dia disuruh nguji part, nguji sasis, nguji aero, nguji winglet, nguji ini, nguji itu semuanya dia uji, tapi dia nggak pernah pakai. Yang pakai adalah Enea Bastianini, yang pakai adalah Jorge Martin, yang pakai adalah Franco Morbidelli. Dia kagak sama sekali karena dia tetap pakai 24,0, dia nggak suka. Satu-satunya update yang dia suka itu adalah sasis di Misano yang pada akhirnya jadi 24,9. Ternyata itu tidak disetujui oleh Papi Peri Gigi dan nggak dihomologasi. Yang dihomologasi adalah 24,7 yang lebih disukai oleh Marc Marquez karena dia merasa lebih nyaman dengan itu. Dan menurutnya Papi Peri Gigi, Peko itu cuma perkara setup kalau dia pakai 24,7. Ternyata setupnya nggak didapat-dapat. Nah, akhirnya Peko bilang kayaknya race depan gue mau pakai 24,0 deh. Balik lagi ke motornya yang tahun lalu, yang dari awal musim. So, Papi Tardosi bilang, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari motor yang dipakai oleh Peko sekarang sehingga dia agak sulit merasakan perasaan yang nyaman di atas motornya. Tetapi ini adalah perkara teknis. Entah itu sasisnya, entah itu apa, pokoknya part. Bukan perkara mentalnya Peko. Kami tahu kemampuannya Peko dan Peko tahu kemampuan dia dan apa yang layak dia dapatkan. Dan ini kita masih punya 40 balapan lagi tersisa musim ini. Kami masih punya waktu untuk kembali bersaing dengan Marc Marquez dan pembalap Ducati lainnya. Untuk saat ini, motornya itu memang nggak terlalu jauh berbeda, tetapi ada sesuatu yang miss dari perhatian kami. Apa yang beda sampai bikin Peko ini nggak bisa merasa nyaman dengan motornya dibanding dengan yang tahun lalu punya.
Jadi kami harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi overall, saya senang melihat para rider dalam kondisi yang baik. Marc Marquez tetap Marc Marquez yang sama. Dia berhasil melakukan apa yang Marc Marquez harus lakukan. Dan kami akan melakukan segalanya untuk mengembalikan Pecco ke posisi yang layak dia dapatkan. Nah, Pecco ditanya, lu sebenarnya ada apa? Sudah 2 balapan lu nggak kemana-mana. Di Thai GP lu nggak kemana-mana. Di Argentina lu keok luar biasa. Dikalahin sama Morbidelli coba. Jadi dia bilang sebenarnya kalau perkara mental atau khawatir, saya nggak terlalu khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena sepengalaman saya 3 GP pertama musim itu saya nggak bisa bagus. Kecuali kalau itu startnya di Qatar. Karena Qatar itu adalah sirkuit yang saya sukai, makanya saya bisa bagus di situ. Tetapi kalau 3 GP pertama itu nggak ada Qatar atau sirkuit yang saya sukai, itu biasanya saya jelek. Pengecualian soal Buriram. Nah ini dia bilang, kalau di Buriram kemarin itu sebenarnya adalah sirkuit yang saya sukai. Tetapi saya tidak siap balapan di sana karena saya terlambat mempersiapkan setup motor. Jadi saya nggak bisa dibilang senang dengan hasil Thailand, tapi ya mau nggak mau karena memang saya nggak siap. Nah sementara Argentina, saya itu nggak pernah podium di sini. Finish paling tinggi saya itu adalah P6. Bahkan Argentina GP terakhir saya DNF. Jadi tugas saya sebenarnya adalah saya finish sebaik mungkin, tetapi dia sendiri tahu levelnya bukan di situ. Jadi dia bilang kalau soal hasil saya mungkin masih bisa, oh oke, ini adalah hasil terbaik yang saya terima dari Argentina GP. Yang menjadi masalah saya adalah saya tidak bisa secepat yang saya mau. Ini bukan level kecepatan saya. Karena kalau mau dibilang ini motor mirip dengan tahun lalu itu lebih cepat loh daripada ini. Ini motor apakah memang motor yang baru atau motor yang tahun lalu? Karena kalau pakai motor tahun lalu, saya memang nggak bagus, tetapi saya cepat. Nah sekarang memang hasilnya lebih bagus, saya finishnya P4. Tetapi motornya nggak secepat tahun lalu. Bagi saya, feelingnya beda. Jadi dia bilang, saya tahu level saya itu bukan P4. Bahkan P3 pun sebenarnya itu bukan level saya. Tetapi posisinya sekarang saya ada di P4. Dan menurut saya itu agak susah saya terima. Karena itu bukan level saya. Jadi kami harus tetap bekerja keras dan tetap fokus untuk mendapatkan kembali perasaan dan kecepatan yang saya rasakan tahun lalu. Jadi memang hasilnya bagus, tetapi dia tahu bahwa dia sebenarnya lebih cepat tahun lalu daripada tahun ini. Padahal ini sama-sama GP24, cuman kan beda partnya, beda tipenya. Yang satu 24,7, yang tahun lalu dia pakai itu 24,0. Karena kan awal musim juga Argentina kemarin ya kan, seri kedua juga. Jadi dia bilang, kalau saya pakai Desmo GP 24,0 tahun lalu, saya cepat di sini meskipun ya saya DNF. Sekarang ya memang ini adalah hasil yang lebih baik dari tahun lalu, tetapi saya tidak secepat tahun lalu. Jadi logikanya ini bukan level saya. Karena kalau saya pakai level saya tahun lalu, kalau saya finish artinya saya minimal ada di P2. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ditanya, apa sih yang kurang dari motor lu yang sekarang? Dia bilang, sampai sekarang saya belum menemukan cara untuk mengendalikan ban belakang. Anehnya, motor ini sebenarnya mirip dengan motor tahun lalu. Tetapi entah kenapa, saya merasakan sensasi yang aneh karena berbeda dengan motor yang tahun lalu. Jadi kemungkinan untuk race berikutnya saya akan kembali sepenuhnya ke motor tahun lalu. Artinya dia akan pakai Desmo GP 24,0 karena dia nggak pakai Desmo GP 24,5 tahun lalu. Yang pakai itu adalah Enea, Morbidelli, dan Martin. Dia tetap di 24,0 karena di Austin kemarin kan dia balapan pakai 24,0 tahun lalu. Masih ingat? Jadi dia bilang ini yang kami perlu selesaikan karena kami harus membandingkan sensasi motor 24,7 dengan 24,0. Ini bedanya apa? Itu adalah pembanding yang bagus. Karena tahun lalu dia pakai Desmo GP 24,0. Dia membandingkan apakah dia yang memang beda feelingnya atau memang ada yang berbeda dengan motornya. Karena dia mau melihat pakai setup ini apakah emang beneran berhasil atau enggak. So, kita pindahlah ke Marc Marquez yang kemarin meraih kemenangan ke-90-nya, menyamai rekor mendiang Angel Nieto. Jadi 3 pemegang rekor kemenangan terbanyak sepanjang sejarah balap motor MotoGP itu adalah Opa Ago,
Bebe Vale Angel Nieto mendiang. Jadi dia sudah menyamai rekornya mendiang Angel Nieto 90. Masih ada rekor yang akan dia kejar, yaitu 115 kemenangan milik Bebe Vale. Nah, sempat ditanya nih Ucio kan lu tahu lah ya. Jadi Ucio bilang, ya Marc Marquez adalah Marc Marquez. Secara jujur saya nggak pengen dia bisa menyamai rekornya Valentino Rossi, tetapi saya pikir dia akan menyamainya. Dan dia sekarang ada di tim terbaik dengan motor terbaik, dan dia masih punya 2 tahun untuk mengejar itu. Karena itu sisa 25 lagi kan, ya 1 musim lebih. Nah, kontrak dia kan 2 tahun kalau nggak ada breaking news. Nah, anaknya Angel Nieto, Pablo Nieto, yang adalah manajernya tim VR46, ditanya bagaimana reaksi lu soal Marc Marquez yang berhasil menyamai rekor bapak lu mendiang. Jadi dia bilang, saya mengucapkan selamat untuk Marc Marquez karena dia masih mengingat ayah saya mendiang. Karena kan si Marc Marquez itu pakai keras yang bertuliskan terima kasih Angel. Jadi Pablo Nieto bilang, saya berterima kasih karena Marc Marquez masih mengingat ayah saya. Mantan teammates-nya Dani Pedrosa itu sempat ditanya soal itu, menurut lo gimana? Jadi dia bilang, ya wajar dia menyamai rekornya Angel Nieto karena 2 balapan terakhir dia memang membalap seperti Angel Nieto, tidak terkalahkan. Jadi Marc Marquez bilang, saya sangat senang karena ini adalah kehormatan besar untuk menyamai rekornya mendiang Angel Nieto. Dia adalah tokoh yang sangat penting dalam dunia balap motor Spanyol. Ingat, Opa Aga itu KTPI, Valentino Rossi itu KTPI, cuman mendiang Angel Nieto yang orang Spanyol. Jadi dia bilang dia itu adalah tokoh pembalap besar di Spanyol, dan dia yang memperkenalkan kepada kami di Spanyol apa itu motor, apa itu World Championship. Sehingga secara langsung dia memperlihatkan kepada kami ini loh yang namanya balapan motor kelas dunia. Tetapi hari ini yang membuat saya terkejut dan terkesan itu adalah adik saya, Alex Marquez. Dia bisa melaju dan membalap dengan clean dan bersih dan menikung dengan sangat cepat. Ketika saya ada di belakangnya, saya melihat bahwa ketika dia menikung, ban belakang dia itu nggak ada asap. Berarti dia memang sangat-sangat cepat dan clean. Dan itu berarti dia ada di level lain ketika balapan. Saya sempat berpikir bahwa mungkin posisi 2 itu cukup bagi saya karena dia itu bagus banget hari ini. Tetapi di paruh kedua balapan saya melihat bahwa dengan ban bekas saya bisa lebih cepat. Saya masih punya margin. Nah, orang banyak aus makin keteteran. Nah, dia banyak aus makin cepat. Ngerti kan orinya di mana? Yang lain banyak aus, pelan-pelan aja menghemat ban, itu tetap aus banyak. Nah, sementara yang satu banyak aus, dia malah makin bagus. Jadi kan yang pakai ori medium kemarin itu adalah Ai Ogura dan si culas Marc Marquez. Karena rookie yang 2 lainnya itu kan nggak pakai ban medium. Mereka pakai soft semua, cuman Ai Ogura yang pakai medium. Kalian lihat hasilnya, Ai Ogura bagus kan? Marc Marquez apalagi, jadi dia bilang di paruh kedua balapan ketika ban saya itu mulai aus, saya justru bisa makin cepat. Jadi saya mencari kesempatan untuk bisa menyalip dia, mengejar ketertinggalan. Tetapi yang bagusnya dari Alex Marquez adalah dia tidak melakukan kesalahan sehingga sulit bagi saya untuk mencari celah di mana saya harus menyalip dia. Satu-satunya kesempatan itu adalah di tikungan 5, jadi disitulah saya menyalip dia. Karena di Termas Dario Hondo ini sangat sulit untuk menyalip, terutama kalau itu adalah saudara Anda. Karena kalau mau pakai alas sapu jagat sebenarnya gampang. Cuman karena ini saudara lu, dan kalau kenapa-kenapa lu bakal dikenain SP sama Ibu Suri, jadinya dia harus berhati-hati gimana caranya bisa nyalip dengan clean. Karena kalau mau pakai acara nyalip sapu jagat, dia sebenarnya bisa. Cuman ini kan adiknya, Kak. Jadi, karena Alex kekeh banget nggak mau ngasih posisi dia terus memacu motornya. Marc Marquez ngejar dari belakang, dan akhirnya harus memikirkan gimana caranya supaya nyalipnya dengan clean. Karena kalau disalip dengan paksa, itu bakal kena sapu jagat. Wah, bakal kena SP dia sama Ibu Suri. Bener nggak sih? Jadi dia bilang, saya harus mencari cara di mana saya bisa menyalip dia, dan itu cuman ada di tikungan 5, dan saya berhasil. Nah, ditanyalah dia, tapi kan lu sempat mau crash di situ. Jadi dia bilang, ya mungkin saya terlalu optimis ketika di percobaan pertama, sehingga saya
saya agak sedikit kesulitan mengendalikan rem dan ban belakang saya. Tetapi dari situ saya belajar, oh berarti saya tahu batas saya di mana untuk bisa menyalip dia di tikungan yang sama. Secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang sempurna untuk Ducati dan akhir pekan yang sempurna untuk saya dan saudara saya. Karena meskipun kami melakukan beberapa pekerjaan ekstra karena saya tidak langsung merasakan nyaman dengan motor saya di awal-awal akhir pekan, tetapi kami berhasil menyelesaikannya dengan cara yang benar dan kami bisa pulang membawa hasil yang diinginkan. Saya sempat berkata pada diri saya sendiri bahwa mungkin saya harus merubah riding style saya dan saya sempat melakukannya sedikit karena salah satu kelebihan saya itu adalah masuk tikungan. Dan di situ ternyata saya tidak bisa terlalu unggul karena dia sempat mau crash kan ketika mencoba menyalip sama Alex di tikungan 5. Jadi dia bilang itu yang harus saya kompromikan. Karena ternyata perubahan riding style ini meskipun saya agak kurang nyaman, itu bisa membuat ban bekas punya performa yang lebih baik di paruh kedua balapan. Itu katanya dia sih, meskipun gua agak-agak bingung dengan logika seperti itu, tapi ya oke lah. Terima aja. Karena para rider lain itu sibuk ngeluh banyak habis. Lah dia banyak habis malah bagus. Sama dengan Ai Ogura, di paruh kedua balapan dia malah bagus. Cuman ya itu karena dia didiskualifikasi, ya maaf. Dia pun sebenarnya sempat ditanya, ban medium lu tuh bagaimana? Karena kan rider lain pada ngeluh tuh ban medium. Dia bilang, saya sebenarnya sempat merasa nggak nyaman dengan ban medium itu, tetapi di paruh kedua balapan ternyata bisa bagus. Nah yang menarik adalah dia bilang, saya sebenarnya tidak ada rencana untuk finish kedua hari ini. Meskipun ya saya sempat berpikir mungkin saya harus finish kedua ketika saya ada di belakangnya sama Alex, adik saya, tetapi sebenarnya sejak sebelum balapan saya tidak ada rencana untuk finish kedua karena memang dia rencananya mau merayakan kemenangan ke-90 dia. Jadi ternyata dia sudah punya kesepakatan sama adiknya. Kalau kalian mundur-mundur ketika di starting grid, dia itu sempat bilang, saya pikir adik saya itu bakal pakai ban soft. Jadi strategi saya adalah memakai ban medium karena meskipun saya tahu adik saya cepat, dia akan memakai ban soft. Jadi itu akan menjadi kunci bagi saya. Faktanya adiknya juga pakai ban medium. Sayangnya ya KW, habis bannya. Jadi ya dia mengakui bahwa dia punya kesepakatan sama adiknya. Jadi dia bilang, saya itu sama sekali nggak ada rencana untuk berada di belakangnya Alex. Rencana saya adalah mendominasi seluruh balapan. Bahkan sebelum balapan, saya itu udah bilang sama adik saya bahwa saya ingin memimpin balapan dan dia harus ada di belakang saya. Dan kalau memang saya ada di belakang dia, maka saya akan melakukan attack di sekitar lap ke-14. Dia sendiri juga bilang akan melakukan yang sama dan dia melakukannya. Dia melakukan attack menyalip saya di sekitaran lap ke-14 dan itulah yang membuat saya memilih untuk ada di belakang dia dan sempat berpikir ya mungkin harus finish kedua kalau memang nggak bisa. Jadi bahkan sebelum balapan saya tahu bahwa dia akan menerapkan strategi yang sama seperti saya. Tetapi ya meskipun ini bisa dibilang kong kali kong, kesepakatan antar tim, karena kan mereka beda tim. Tetapi yang penting adalah kami saling tulus karena saya tahu dia pasti akan memenangkan balapan musim ini. Tapi kali ini itu giliran saya karena saya lagi ngejar rekor. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang, saya tahu adik saya akan senang kalau saya menang. Makanya gue bilang, pada akhirnya juga sama Alex hure-hure ketika kakaknya menang kan. Karena dia tahu udah punya perjanjian sama adiknya. Dia akan senang kalau saya menang dan saya akan senang kalau dia menang. Dan saya tahu dia pasti akan menang. Lu akan ngerti ini kemana skenarionya. Jadi dia bilang, itu si Peko tuh kesulitan. Lu ternyata kagak. Apakah ada perbedaan atau apa yang terjadi antara lu sama Peko? Jadi dia bilang, motornya itu kurang lebih sama. Cuman soal ada grip atau tidak itu tergantung riding style. Keunggulan saya adalah masuk tikungan dengan cepat dan dia punya balance itu sangat ke depan. Mulai dari Honda itu udah kayak gitu balance-nya dia. Nah sementara Peko, titik keunggulannya adalah pengereman dan pengeremannya itu sangat bersandar pada balance ban belakang. Kalau dia nggak dapat balance ban belakang, otomatis dia nggak bisa ngerem. Kalau dia nggak bisa ngerem, dia udah nggak punya keunggulan. Itu intinya. Jadi Marc Marquez bilang, jangan salah, saya juga bukan gak ada kesulitan loh. Kalau kalian lihat baik-baik, saya itu sempat agak kaku di atas motor. Ya, karena kan biasanya dia pakai Honda, bagus di Termas. Nah, kali ini dia pakai Ducati. Dia mungkin masih kebawa riding style-nya di Honda, sementara itu adalah Ducati. Makanya dia rubah balance-nya dan pada akhirnya dia bagus karena dia tetap pakai ori, Kak. Jadi dia sempat ditanya, apa perbedaan lu sama adik lu? Karena kan tadi adiknya ditanya, apa perbedaan lu sama kakak lu? Nah, dia ditanya, perbedaan lu
lu sama adik lu apa? Jadi dia bilang yang saya tahu hari ini dia punya setup itu lebih fokus pada kecepatan tikungan dan pada pengendalian motor. Nah, sementara saya lebih fokus kepada titik-titik di mana saya bisa mengerem dengan keras dan dalam, karena itu juga salah satu kelebihan saya. Jadi keuntungan saya ada di belakang Alex hari ini adalah saya bisa mengerem dengan baik. Tetapi ya harus saya akui hari ini dia benar-benar lincah, dia bisa membalap dengan baik sehingga sulit bagi saya untuk menemukan titik di mana saya bisa menyalip dia. Karena awalnya saya berpikir dia akan kesulitan di tikungan 6 karena itu kan tikungan kiri tuh. Saya biasanya bagus di tikungan kiri. Nah, saya pikir dia akan kesulitan. Ternyata dia cepat. Makanya di percobaan pertama saya hampir crash karena saya salah perkiraan. Tetapi di lap berikutnya saya mulai belajar, oh oke, berarti ini ganti gaya, dan pada akhirnya saya berhasil menyalip dia di sana. Jadi saya pikir adik saya ini, Alex Marquez ini akan menjadi penantang terbesar saya untuk titel Jurdun tahun ini. Karena dia kalau sudah percaya diri dan sudah bersenang-senang, dia biasanya bakal Jurdun. Karena seperti inilah dia ketika dia menjuarai Moto3 dan Moto2. Karena kan memang Emak Alex udah 2 Jurdun nih di tangan dia. Jadi wajar Ibu Suri bilang, saya pengen lihat dia Jurdun di MotoGP. Nah, ada Jorno yang nanya, apa sih rahasia lu sampai lu bisa mendominasi seperti ini? Jadi dia bilang, apakah Anda melihat saya sebagai mark terbaik yang pernah ada? Saya nggak tahu, karena terus terang saya sekarang merasa tenang karena saya tidak perlu membuktikan apapun. Tidak ada beban bahwa saya harus Jurdun, tidak ada beban saya harus digaji tinggi, karena dia memang gajinya nggak tinggi. Kita akan bahas perkara gaji nanti. Jadi saya merasa saya tidak perlu kekeh dengan hal apapun ya, kecuali soal ribut sama adik saya, battle, karena itu adalah perkara antar saudara. Tetapi selain itu saya tidak perlu membuktikan apapun. Saya cuma bersenang-senang, saya dapat adik saya di track, oke, saya bersenang-senang dengan adik saya. Jadi ketenangan pikiran ini yang memungkinkan saya untuk berkendara dengan baik karena saya tidak punya beban untuk Jurdun. Yang penting adalah saya bersenang-senang di track, saya bersenang-senang dengan tim saya karena saya ternyata punya tim yang juga sama seperti keluarga meskipun saya adalah orang baru di sini, sehingga membuat saya tidak merasa tertekan seperti yang biasanya terjadi pada tim pabrikan. Jadi dia merasa nggak ada beban, dia bersenang-senang, dia nggak harus Jurdun, dan dia bisa bersaing dengan adiknya, dia bisa jagain adiknya, dan rencana jangka panjangnya adalah gimana caranya adiknya naik jadi Adipati Ducati supaya adiknya bisa Jurdun. Bener nggak? Nah, akhirnya kita bicara soal gaji. Gua nggak tahu di mana gua bahas perkara gaji ya. Apakah di live podcast colongan untuk Ngintilers Premium, gua lupa. Tetapi memang ada itu Jorno ABR Basser itu yang sangat bangga bahwa Marc Marquez itu digaji 12 juta euro sama dengan gajinya Snektaro. Kalau kalian Ngintilers lama, waktu itu gua bilang apa? Papi Peri Gigi bilang Marc Marquez itu dipilih karena dia itu opsinya lebih rendah biaya daripada Jorge Martin. Waktu itu Jorge Martin minta 5 juta euro. Setahu gua, Marc Marquez itu digaji juga 5 juta euro. Si Pecco digajinya 6 juta euro. Tahun lalu itu gue ingat banget. Nah, tiba-tiba ada Basser ABR Jorno itu yang bilang, gajinya itu 12 juta euro. Faktanya ternyata nggak kayak gitu. Memang ada tuh yang reply di bawah. Dia bilang, saya sih sering bolak-balik tuh ke sirkuit. Dan saya kenal dengan beberapa Jorno yang tahu sebenarnya gajinya mereka itu berapa. Itu nggak sebesar yang dibahas itu. Nggak sebesar itu. Mungkin ada gaji dari sponsor, mungkin ada gaji dari bonus. Tetapi gaji yang dikasih dari tim itu nggak sebesar itu. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Terlepas dari gajinya Snektaro itu memang murni 12 juta euro. Gajinya Marc Marquez itu di Ducati sebenarnya 5 juta euro. Tetapi laporan terbarunya yang masuk itu jadinya 9 juta euro setelah sponsor masuk. Tahu kan siapa? Estrella Galicia. Itu yang nambahin dia punya gaji. Ini sama dengan kasusnya Repsol dan Honda kemarin. Dia digaji 25 juta euro, 10 juta euro itu dari Honda, 15 juta euronya dari Repsol. Nah, ketika dia mau hengkang ke Gresini, Repsol bahkan bilang, kami bersedia bayar gaji lu 25 juta euro di luar dari yang dikasih Honda. Ngerti nggak? Itu dari sponsor. Makanya laporan gaji yang masuk per awal tahun ini, gajinya Marc Marquez itu tercatat 9 juta euro. Karena 5 juta euro dari Ducati itu sudah dibahas dari tahun lalu, sampai Papi Peri Gigi bilang, kalau mau dibandingkan antara Marc Marquez dengan Jorge Martin, Marc Marquez ini lebih hemat bagi kami. Karena memang gajinya dia di bawah Pecco. Sebenarnya Pecco itu gajinya 6 juta euro,
sepertinya ada sponsornya masuk sehingga naik menjadi 7 juta euro. Sementara untuk Marc Marquez itu 5 juta euro jadi 9 juta euro. Gue pikir itu adalah dari Estrella Galicia karena Estrella Galicia kan masuk menjadi sponsor tim. Otomatis Pecco juga dapat. Nah itu kayaknya 1 juta euro itu dari mereka. Sementara Marc Marquez, Estrella Galicia itu bukan cuma sponsor timnya, duluan diumumkan itu sebagai sponsor pribadinya. Jadi jelas dia punya porsi gaji lebih banyak. Kurang lebihnya kayak gitu, tapi nggak sampai 12 juta euro kak. Makanya gue bingung ini kenapa mereka gembor-gemborkan perkara 12 juta euro, karena sebenarnya memang nggak sebesar itu. Jadi keluarlah laporan gaji per awal tahun ketika para rider memulai musim, karena itu udah masuk semua sponsornya ya kan. Jadi Snack Taro masih memegang rider termihil sejagat raya untuk tahun ini 12 juta euro, karena itu murni gajinya dari Yamaha, berarti nggak ada tambahan dari sponsor. Kemudian Marc Marquez itu dari 5 juta euro tahun lalu yang katanya ditandatangan dengan Papi Pergigi itu bertambah menjadi 9 juta euro, kemungkinan masuk dari Estrella Galicia sebagai sponsor pribadinya plus sponsor tim. Nah Pecco Bagnaia yang dari Ducati itu kalau nggak salah 6 juta euro naik jadi 7 juta euro, kemungkinan juga dari Estrella Galicia punya gaji. Yang cukup mengagetkan gue adalah Jorge Martin, dia minta 5 juta euro kemarin ke Ducati, makanya Ducati bilang mending gue ambil Marc Marquez aja karena kan kurang lebih sama. Ternyata dia digaji 4.100.000 euro dari Aprilia. Gua nggak tahu kenapa dia nanggung kayak gitu. Tetapi gajinya ini mirip-mirip dengan Johan Zarco dan Papa Nina. Sekarang kalian ngerti kenapa Papa Nina hengkang ke Tech 3. Karena kan kemarin dia minta gaji 4 juta euro ke Aprilia, masih ingat? Dan ternyata Aprilia nahan lama banget, nggak taunya pengumuman sama Jorge Martin. Gajinya ternyata 4.100.000. Jadinya Papa Nina hengkang lah dia ke Tech 3. Tech 3 punya gaji, kemarin gue pikir cuma 3 juta euro. Jadinya 4 juta euro. Lu bayangin KTM punya bangkrut harus menggaji seorang Maverick Vinales 4 juta euro, you know? Jadi gosipnya memang gajinya dia itu 3 juta euro dari KTM. Kalau dia nambah 1 juta kemungkinan ada tambahan dari sponsor Red Bull, mungkin. Itu pun setengahnya dalam bentuk saham karena mereka nggak ada uang cash. Oke? Nah Johan Zarco jangan tanya, itulah alasan kenapa dia memilih hengkang dari Ducati dengan senang hati masuk ke LCR, karena dia digaji 4 juta euro sama LCR. Itu gaji dari Castrol, makanya dia nggak bisa menggantikan Papa Lucas kemarin ketika hengkang ke Yamaha. Gajinya itu dari Castrol nggak kasih kak. Jadi wajar bahwa dia menjadi Honda terbaik saat ini karena gajinya itu lebih tinggi dari Papa Johan. Ternyata Papa Johan gajinya 3 juta euro. Jadi Johan Zarco dan Papa Nina gajinya 4 juta euro, Papa Pip dan Papa Johan gajinya 3 juta euro. Kok bisa Papa Pip gajinya segitu? Eits, dia punya sponsor di belakang. Red Bull sponsor dia satu, yang kedua gosipnya Alpine itu dia yang bawa. Nah Papa Johan gajinya 3 juta euro itu turun dari sebelum dia perpanjangan, kalau nggak salah 5 juta euro apa 6 juta euro itu turun, tetapi ya masih tetap mahal karena dia itu adalah jurdun satu kali di MotoGP, 2 jurdun karena kan dia jurdunnya di Moto3 juga kan. Jadi Papa Pip dan Papa Johan itu punya 3 juta euro. Selanjutnya adalah Enea Bastianini, dia digaji 2,5 juta euro. Setahu gua KTM itu cuma menggaji dia 1,5 juta euro. 1 juta euronya itu dari sponsor siapa lagi? Ya Red Bull lah. Jadi Papa Nina dapat 1 juta euro tambahan dari Red Bull, Enea dapat 1 juta tambahan dari Red Bull, sisanya ya dari KTM. Untungnya KTM nggak kasih dia opsi saham untuk gajinya dia. Kalau Papa Nina 1,5 juta itu jadinya saham, 1,5 juta lagi jadinya cash. Nah di bawahnya Enea Bastianini adalah Papa Lucas, gajinya di Yamaha itu 2,2 juta euro. Selanjutnya ada Papa Kembar. Gua nggak tahu kenapa Papa Kembar ditulis sebagai Aprilia, karena sebenarnya dia itu gajinya emang udah benar 2 juta euro, tapi sebagai test ridernya Honda. Test rider doang loh itu 2 juta euro. Jadi ya wajar bahwa dia hengkang dari Aprilia ke Honda karena cuma jadi test rider aja 2 juta euro kak. Hampir sama dengan gajinya di Aprilia yang 2,5 juta euro kemarin. Masih ingat ya Aprilia lama banget negonya sama dia. Cuman minta 2,5 juta euro, itu lama banget Aprilia. Honda kasih dia 2 juta euro cuman untuk jadi test rider. Jadi ya wajar dia digaji segitu karena memang dia mampu ngembangin motor. Karena dia meninggalkan Aprilia dalam keadaan gak punya rider andalan. Papa Nina hengkang, Papa Alex hengkang, yang tinggal sisa Raul Fernandez.
dia malah pindah ke Honda, meninggalkan Aprilia. Tetapi faktanya ya Bes bisa menangani itu kan. Apakah ada yang memuji Bes? No. Kenapa? Karena dia KTPI, karena dia anaknya Valentino Rossi. Coba kalau itu adalah orang Spanyol, mungkin dipuji-puji karena dia berhasil mengembangkan motor. Jadi papa kembar itu digaji 2 juta euro oleh Honda. Gua nggak tahu kenapa ini ketulisnya Aprilia. Selanjutnya adalah calon ikan hiu baru digaji 1,5 juta euro oleh KTM. Jadi gajinya ini bahkan lebih tinggi dari pangeran KTM, Brad Binder, yang cuma digaji 1 juta euro. Why? Karena Pedro Acosta adalah putra mahkotanya KTM, anak kesayangannya Red Bull banget dia ini. Jadi ya wajar bahwa dia digaji lebih banyak daripada Brad Binder. Meskipun ya menurut gua agak-agak nggak adil sih, karena bagaimanapun Brad Binder berhasil lolos dari akhir musim lalu itu di atasnya Acosta di klasemen. Gimana ya, agak-agak kurang adil, tapi ya begitulah hidup. Beda KTP, beda gaji soalnya. Nah selanjutnya yang sama gajinya dengan Brad Binder, you know who? Franco Morbidelli. Dia digaji 1 juta euro di VR46. Why? Karena dia layak untuk itu. Karena dia pernah jadi kandidat Jurdun, plus dia memang digaji 1,5 juta euro di Yamaha sebelumnya. Jadi dia sebenarnya turun gaji ke VR46. Tetapi ya akhirnya itu worth it karena akhirnya dia podium kan. Lebih cepat daripada di Gian Antonio malah, yang tahun lalu itu berjuang mati-matian. Gimana caranya nggak bisa-bisa. Nah Morbidelli, ting bisa. Nah selanjutnya adalah Alex Marquez. Alex Marquez itu cuma digaji 900.000 euro di Gresini. Gua sendiri nggak yakin apakah itu memang gajinya atau itu dari sponsor. Karena sebenarnya dia adalah pay rider, dibayar oleh sponsor, kurang lebihnya kayak gitu. Nah selanjutnya adalah Papa Alice. Papa Alice punya gaji 800.000 euro di Yamaha Pramac. Lalu di Gian Antonio itu cuma digaji 400.000 euro oleh Ducati. Luca Marini di Honda, kemarin gue pikir gajinya dia itu 1 juta euro. Kok bisa jadinya cuma 400.000 euro ya? Gue juga bingung. Karena setahu gue gaji dia itu 1 juta euro di Honda. Nah selanjutnya Fermin Aldegar. Fermin Aldegar itu memang sudah ketahuan dia digaji 300.000 euro. Emang udah dibahas dari tahun lalu, gue udah pernah bahas. Dia digaji 300.000 euro oleh Ducati. Sementara Marco Bes itu digaji 300.000 euro di Aprilia. Setahu gue itu gaji dia di VR46, setahu gue ya. Dia di Aprilia itu digaji 500.000 euro. Setahu gue, tapi mungkin gue salah dan laporannya jadinya 300.000 euro. Sama dengan Luca Marini. Setahu gue dia digaji 1 juta euro di Honda. Tetapi laporannya adalah 400.000 euro. Gua nggak tahu. Nah, Raul Fernandez itu digaji 300.000 euro juga di Aprilia. Sama gajinya dengan Marco Bes. Makanya gue bilang kok agak bingung ya. Setahu gua, Marco Bes punya gaji lebih tinggi daripada dia. Yang tidak terlaporkan adalah Ai Ogura dan Somkia Chantra. Dua rookie ini mungkin belum dilapor berapa nilai kontraknya. Apakah memang mereka masuk dengan digaji atau mereka masuk dengan percobaan dulu. Trainee, lu nggak digaji dulu, lu digaji berdasarkan bonus performa. Bisa jadi masih ada seperti itu karena peraturan soal gaji itu belum digodok, mengingat rider ini nggak ada asosiasi rider ala-alanya F1. Kalau F1 sekarang sudah punya asosiasi para pembalap yang membela hak-haknya para driver, para pembalap. Nah sementara MotoGP belum ada kayak gitu. Jadi ya belum terlaporkan apakah memang mereka punya gaji atau enggak, terutama Ai Ogura. Karena Ai Ogura ini kan masuk sebagai jurdun Moto2. Jadi aturannya mestinya dia dapat gaji. Tapi gua nggak tahu apakah gaji dia ini belum dilaporkan atau memang dia digaji berdasarkan performa. Kalau Somkia Chantra, setahu gua sih mungkin dia dapat gaji tapi mungkin dari sponsor Idemitsu karena dia kan pengkaderan. Kurang lebihnya kayak gitu. So itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu apakah akan bikin podcast suka-suka minggu depan. Kita lihat aja nanti. See you next time guys. Bye bye.